Assalamualaikum. Hai semua. Kali ini kami berkunjung ke makam raja-raja yang ada di Imogiri. Yuk ikutin kami. Ketika sampai di parkiran makam, kalian bisa memilih naik ojek atau berjalan kaki. Jika berjalan kaki, usahakan menyiapkan tenaga yang cukup karena letak makam raja berada di puncak teratas dan harus melewati ratusan anak tangga yang mungkin bisa menguras tenaga. Dan seperti yang sudah-sudah, kami memilih untuk berjalan kaki. Sebelum menaiki tangga yang lebih tinggi, kami berhenti sejenak di depan Masjid Pajimatan. Kabarnya masjid ini salah satu yang tertua di Yogyakarta. Tidak ada kubah yang terpasang di bagian atapnya. Hanya ada cungkup yang berbentuk bunga kenanga dari tembaga. Terdapat kotak infak di pelataran masjid, tepatnya di tangga awal menuju makam. Untuk mengisi kotak infak tersebut bersifat sukarela. Saatnya kami mulai menaiki tangga yang lebih tinggi menuju makam. Menurut seorang abdi dalam, tangga-tangga ini berjumlah 408 anak tangga, dan konon setiap orang pasti akan berbeda-beda menghitungnya. Saya berusaha menghitung anak tangga, namun lupa sudah hitungan anak tangga yang keberapa ketika nafas mulai ngos-ngosan. Sejauh mata memandang, ujung tangga masih nampak jauh di atas sana. Kami beristirahat lagi, sambil menikmati semilir angin dan segarnya udara karena banyaknya pepohonan. Setelah cukup istirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Ternyata, sepanjang perjalanan tadi, hanya kami bertiga yang menaiki tangga, dan juga tidak ada orang yang menuruni tangga. Tangga demi tangga kami naiki. Menggendong Aruna sambil menaiki tangga ternyata tidak mudah. Untuk menyiasati rasa lelah menaiki tangga, suami menyarankan berjalan serong. Lalu, aku mencoba untuk berjalan serong. Menurutku sama capeknya, mau jalan lurus atau serong. Lagi-lagi kami istirahat di tengah-tengah anak tangga, lalu mengatur napas yang makin ngos-ngosan. Rasanya ingin menyerah. Namun, saat melihat ke bawah, perjalanan kami sungguh cukup jauh dan sebentar lagi akan sampai. Sayang sekali kan jika menyerah begitu saja. Sampailah kami di ujung tangga. Kami beristirahat di sebuah persimpangan. Di persimpangan ini ada 3 arah. Ke kanan menuju makam Raja-Raja Yogyakarta, ke kiri menuju makam Raja-Raja Surakarta, dan lurus menuju makam Raja Mataram. Kami memilih menuju ke makam Raja Mataram terlebih dahulu. Saat melangkahkan kaki, ada salah satu anak tangga yang berwarna hitam, berbeda dengan anak tangga lainnya. Konon, itu adalah sebuah makam dari pengkhianat kerajaan Mataram bernama Tumenggung Indranoto. Saat memasuki gapura Supit Urang dan masuk lebih dalam, terdapat 4 buah padasan. Di depan padasan itulah terdapat pintu menuju Astana Agungan. Di dalam Astana Sultan Agungan terdapat makam Sultan Agung, Sunan Amangkurat II, dan Sunan Amangkurat III. Saatnya kita turun menuju ke makam-makam Raja-Raja Yogyakarta beserta keluarga terdekatnya. Kami menuju sebuah pintu yang sudah terbuka lebar. Di
Di pintu pertama adalah Astana Suwargan, tempat Sri Sultan Hamengkubuwono I dan III dimakamkan. Di pintu kedua adalah Astana Besyaran, tempat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4, 5, dan 6 dimakamkan. Di pintu ketiga adalah Astana Saptorenggo, tempat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, 8, dan 9 dimakamkan. Dan pintu yang paling ujung diperuntukkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bila tiba saatnya mangkat. Letak makam yang berada di puncak bukit menjadikan tempat ini memiliki pemandangan yang indah. Makam raja-raja ini terletak di Dusun Pajimatan, Girirejo, Imogiri, Bantul. Posisi makam ini terletak sekitar 17 km sebelah selatan pusat kota Yogyakarta. Ada sebuah kisah mengapa Sultan Agung memilih perbukitan Pajimatan Girirejo untuk membangun makam ini. Menurut juru kunci, sewaktu Sultan Agung sedang mencari tanah yang akan digunakan untuk tempat pemakaman khusus Sultan dan keluarganya, ia melemparkan segenggam pasir dari Arab. Pasir tersebut dilempar jauh hingga akhirnya mendarat di perbukitan Imogiri. Atas dasar itulah, selanjutnya Sultan Agung memutuskan membangun makam di Imogiri. Masyarakat Jawa meyakini bahwa gunung atau bukit dapat menyimbolkan status, sekaligus merupakan upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya kami menuju ke makam Raja-Raja Kasunanan Surakarta. Astana untuk Kasunanan Surakarta adalah Astana Kasuwargan yang terdapat makam Susuhunan Pakubuwono III, 4, dan 5. Di dalam Astana Kapingsangan terdapat makam Susuhunan Pakubuwono 6, 7, 8, dan 9. Di dalam Astana Kaping Sedasan terdapat makam Susuhunan Pakubuwono 10, 11, dan 12. Selesai sudah perjalanan kami mengunjungi makam-makam raja. Saatnya kami kembali ke parkiran dengan jalan yang berbeda. Di jalan pulang ini, kami tidak melewati tangga lagi, melainkan jalan yang sudah beraspal. Kami menyusuri jalan yang terus menurun dengan kiri kanan pepohonan, membuat teduh perjalanan kami. Tapi dari perjalanan ini, kami banyak belajar sejarah tentang makam-makam raja yang ada di Imogiri. Kami tidak bisa memungkiri jika perjalanan ini melelahkan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Semoga bisa menambah wawasan. Sampai bertemu lagi di jalan-jalan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.